Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 4, yaitu sehat itu penting, pada subtema 2, gangguan kesehatan organ peredaran darah, pada pembelajaran 2. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, misalnya kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita melakukan pembelajaran berikutnya. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid tipu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, dari pantun yang sudah kita baca tadi, kira-kira anak-anak sudah tahu atau belum ya tentang pengertian pantun? Iya, benar. Pantun adalah puisi lama yang terdiri dari 4 baris bersajak ABAB. Baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Dari contoh pantun dan pengertian pantun, kita bisa menentukan apa saja ciri-ciri pantun. Nah, ciri-ciri pantun yang pertama adalah bersajak ABAB. Kemudian, setiap bait terdiri atas 4 baris. Setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, dan baris ketiga dan keempat berupa isi. Pada subtema 1, kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Untuk mengingat kembali organ-organ peredaran darah pada manusia, mari kita simak bacaan berikut ini. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ peredaran darah itu tidaklah cukup tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi, menjaga kestabilan suhu tubuh, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh, mengedarkan getah bening, menghindarkan tubuh dari infeksi yang membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel pembeku, mengatur keseimbangan asam basa atau pH. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh vena berfungsi untuk mengalirkan darah menuju jantung. Pembuluh kapiler menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Yang ketiga adalah jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventrikel.
ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Dari bacaan tersebut, kita tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh ya. Oleh karenanya, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, kita telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi dikarenakan ada dua faktor, yaitu non-keturunan dan keturunan. Berikut ini adalah beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia dari faktor non-keturunan. Yang pertama ada anemia. Anemia disebabkan rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Yang kedua adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang ketiga adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat adalah kanker darah atau leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang kelima adalah jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini adalah beberapa gangguan peredaran darah karena faktor keturunan, yaitu hemofilia yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Dan yang kedua adalah thalassemia. Gangguan ini disebabkan oleh daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Untuk menghindari gangguan pada organ peredaran darah, kita dapat melakukan pencegahan terhadap gangguan tersebut dengan cara melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat tersebut diantaranya adalah mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, tidur dan istirahat yang cukup, menghindari makanan berlemak, dan tidak merokok atau minum minuman beralkohol. Selain itu, banyak hal yang dapat kita lakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Nah, berikut adalah beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Gambar pertama adalah tari legong yang menggunakan properti kipas. Gambar kedua merupakan tari perang yang menggunakan properti pedang. Gambar ketiga merupakan tari bambangan cakil yang menggunakan properti busur dan anak panah. Dari beberapa gambar yang sudah kita lihat tadi, kita dapat menentukan pengertian properti tari. Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Contohnya adalah kipas, selendang, busur atau anak panah, dan keris. Demikianlah pembelajaran hari ini, yaitu tema 4, subtema 2 pada pembelajaran 2. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Semoga anak-anak tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.